Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali. Tapi sebelum kita lanjut pembelajaran, silakan salah satu dari kalian memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah hari ini dengan izin Allah kita bisa bertemu setelah kemarin kalian membahas. Kemarin kita sudah belajar tentang rukun iman, yaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah kemarin. Jadi kemarin kita sudah belajar ternyata Allah itu selain sebagai Tuhan, kita percaya kepada Allah. Di sisi lain juga rukun iman itu ada yang namanya pembelajaran iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang mengenal rukun-rukun di dalam iman. Pernah mendengar rukun iman? Pernah. Ada yang sudah hafal mungkin? Sudah. Oke. Jadi hari ini mungkin dalam satu kali pertemuan kita akan mencoba bersama anak-anak bagaimana rukun iman itu apa saja. Jadi nanti kita belajar itu, tujuan pembelajarannya adalah kita akan mengenal rukun-rukun iman yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah pembelajaran itu kalian juga nanti diharapkan bisa mengambil hikmah daripada ketika kita itu sudah mengenal rukun iman itu apa saja. Terus dalam kehidupan nanti kita itu terjadi sesuatu, hikmahnya apa dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita nanti diharapkan juga setelah belajar rukun iman, kita bisa mengimplementasikan. Mengimplementasikan itu ketika kita sudah belajar tentang rukun iman, ketika terjadi sesuatu pada diri kita, maka apa yang harus kita lakukan dengan iman itu? Baik. Sebelum kita lanjut, hari ini masuk semua? Masuk, nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang sakit. Oke, baik. Anak-anak, hari ini sesuai dengan pelajarannya yang saya sampaikan tadi, maka Pak Dian hari ini akan menyampaikan materi daripada yaitu mengenal rukun iman. Ini Pak Dian ada materinya. Ini saya bagikan satu persatu, ya. Dibaca dulu, diwoco-woco dhisik. Sambil Pak Dian membagikan ini, Dok. Ya. Itu namanya materi ajar. Materi yang nanti akan kita bahas ini cari. Ini. Baik. Ini. Silahkan dibuka-buka terlebih dahulu. Nah, di situ sudah ada yang pertama. Nanti di situ nanti akan ada cerita. Nah, cerita itu nanti yang akan mengantarkan kita untuk belajar tentang rukun iman. Ya, cerita ada ceritanya. Nanti Pak Dan terangkan juga. Yang kedua nanti ada macam-macam rukun iman. Kemudian bagaimana cara untuk menguatkan iman itu bagaimana? Di cerita itu dikisahkan bahwa Fatimah itu kita ibaratkan teman kalian. Ada teman kalian yang namanya Fatimah. Fatimah itu adalah seorang siswa yang pinter. Dia suka belajar, senantiasa berprestasi.
Kemudian di dalam hidupnya dia serba berkecukupan. Kemudian di sisi lain, selain dia pinter, pandai, berkecukupan, dia juga mempunyai keresahan hidup karena dia menganggap bahwa hambatan disabilitas penglihatan itu merupakan salah satu hambatan yang dia nanti itu bingung harus bagaimana. Paham dengan cerita ini? Nah, nanti materi yang ada di situ nanti seperti itu. Silahkan sementara kamu baca terlebih dahulu. Silahkan. Ada yang sudah selesai membaca ceritanya? Belum, selesaikan dulu ya. Sekarang Pak Dian coba tes. Kisah dari itu teman kamu tadi namanya siapa? Fatimah. Fatimah tadi mengalami apa? Keresahannya apa? Dia mikir kayak gak bisa mandiri ke depannya. Coba yang keras ini, saya coba, please. Keresahannya tadi apa? Keresahannya kayak gimana ya? Kayak nggak bisa mandiri ke depannya gitu loh. Dia khawatir, dia resah karena nanti khawatir tidak bisa mandiri. Karena apa? Disabilitasnya. Sekarang tugas kalian adalah, nah ini tugas kalian ya, tugas kalian nanti. Yang pertama, tolong nanti didiskusikan, dijawab dan didiskusikan. Nanti Pak Dian akan membuat kelompok, ya, dari ke-6 siswa ini. Ini kita santai saja. Ini tempat duduknya kita seperti ini saja. Ini kelompok pertama, kelompok apa tadi? Al-Baqarah. Nah, kita ambil surat-surat saja. Jadi kelompok Irul, Mas Irul ini kelompok Baqarah alias kelompok sapi. Nah, ya. Iki Anamel itu apa? Kewan. Ketika kalian sudah berkelompok, kelompoknya nanti seperti ini saja, ya. Terus nanti kalian bisa berdiskusi. Cuman sebelum kalian berdiskusi, tolong simak penjelasannya Pak Dian terlebih dahulu. Ya, eling-eling ya. Jadi kamu tadi sudah mendengar, sudah menyimak bagaimana cerita si Fatimah. Nah, si Fatimah itu adalah orang yang berkecukupan dan sebagainya itu tadi. Nah, tetapi dia dengan kecukupan itu belum cukup. Ternyata dia masih resah dalam kehidupannya dan nanti dia bingung esok hari dia akan menjadi apa. Nah, solusinya adalah anak-anak, dengan keresahan hidup itu Allah Subhanahu wa taala tentunya ketika sudah menciptakan kita, awake dhewe diciptakan oleh Allah, itu prinsipnya Allah menciptakan manusia itu pasti sudah dibekali dengan solusinya. Ini Pak Dian akan membagikan LKPD. Ini ada soal yang nanti akan kalian bahas di kelompok kalian. Itu bisa kalian baca juga. Itu namanya lembar kerja peserta didik. Lihat didelok namanya saja itu sudah apa? LKPD. Silahkan buka halaman 4. Itu tugas kalian nanti mendiskusikan 5 pertanyaan itu dalam kelompok kalian. Ini Pak Dian akan membagikan lagi satu lagi. Nah ini sudah ya. Jadi silakan menunjuk satu sekretaris untuk menulis hasil daripada diskusi. Nah, tata caranya adalah silakan dibaca perintahnya. Yang pertama tadi apa perintahnya? Saya pinjam enggak ada ya. Yang pertama pertanyaannya jelaskan. Ayo, Jelaskan apa yang dihadapi oleh Fatimah. silakan. Yo mau ngajaran juga. Kita diskusi.
Ada yang sudah? Sudah. Sudah, oke. Disiapkan untuk menyampaikannya. Nanti salah satu dari kalian menyampaikan dengan cara kalian berdiri dari tempat duduk, terus salam, terus menyampaikan kelompoknya dari kelompok apa. Sebutkan namanya nggak? Yes. Nama kelompoknya. Silahkan ya, nanti seperti itu nggak apa-apa. Sekarang selanjutnya kelompok Nahl dulu, silahkan. Berdiri satu, monggo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna, saya dari kelompok An-Nahl. Jadi solusinya adalah percaya dirilah untuk melakukan sesuatu, dan jika kamu bingung bertanyalah kepada orang yang ada di dekatmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Nahl. Baik, terima kasih. Tadi kalian sudah berdiskusi tentang masalah siapa tadi? Fatimah. Nah, ternyata dari diskusi kalian menghasilkan sesuatu yang bagus. Artinya dengan masalah yang dihadapi oleh Fatimah, ternyata kalau bisa Pak Dian simpulkan dari diskusi berenam tadi, dari hasilnya itu mengarah kepada satu titik, yaitu kita menguatkan keimanan kepada Allah dengan berdoa dan sebagainya. Ternyata iman itu bisa menjadi solusi daripada kehidupan kita. Kekuatan hidup itu tergantung kepada keimanan kita. Kalau iman kita itu kuat, maka hidup kita lebih tenang. Hidup kita ketika sudah lebih tenang, maka kita bisa menjalani hidup itu dengan tenang, dengan santai, dengan semangat. Ya, jadi ojo sampai kita itu nggak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri itu karena tidak percaya bahwa Allah itu ada. Makanya kita kuatkan iman kita. Bagaimana cara menguatkan iman? Ya tadi di kelompok Bakro tadi sudah menyampaikan berdoa. Sebelum pelajaran kita akhiri, ada beberapa hal yang nanti akan kita sampaikan, yang sudah kita sampaikan tadi. Ada beberapa hal yang perlu kalian catat dan garis bawahi adalah iman itu ternyata menjadi solusi daripada kehidupan. Agar hidup kita tenang, maka kita imannya harus kuat. Salah satu cara menguatkan iman adalah berdoa, sholat, kemudian melaksanakan ibadah, kumpul dengan orang-orang yang baik. Itu cara menentukan iman. Ingat bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita harus optimis. Segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah, berarti itu yang terbaik. Sebentar, sayur. Ini jatuh. Jadi itu sebagai refleksi hari ini. Kemudian nanti di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan materi di minggu depan dengan materi selanjutnya masih terkait dengan keimanan. Kita masih melanjutkan di minggu depan untuk menyampaikan materi-materi tentang keimanan. Sekali lagi ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke. Anak-anak, demikian untuk pembelajaran hari ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu hari ini senantiasa menjadikan ilmu kita bermanfaat. Ketika ilmu itu bermanfaat akan menjadikan hidup kita itu lebih berkualitas. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan siang hari ini dengan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Kita ketemu di pekan depan. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.